للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها
مرساها فيم أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran wassalatu wassalamu ala man arsalahu basyiran wa nadhiran wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi tayyibin amma ba'd.
senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan nikmat yang diberikannya, yang tak terhitung berapa banyak jumlahnya, dan atas kudrat dan iradatnya jualah kita dapat berhadir dalam acara ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Salawat dan salam juga senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga beliau, kerabat dan sahabat beliau serta kepada pengikut-pengikut beliau hingga yaumil qiyamah. Pada hari ini ulun akan membawakan muhadarah yang berjudul siksaan bagi orang yang tidak membayar zakat. Hadirin yang dirahmati Allah, manusia banyak yang diuji dengan kekurangan harta, tak sedikit pula yang diberi cobaan dengan banyak dan melimpahnya kekayaan. Bahkan jika orang miskin dipercepat hisabnya, maka orang kaya lebih lama sebab akan diperiksa dari setiap harta yang didapatnya hingga bagian terkecilnya. Bagi orang yang beriman, kaya ataupun miskin bisa menjadi sarana untuk memasuki surga, maka mereka tidak akan risau diberi yang manapun dari keduanya. Namun bagi mereka yang ingkar, kaya atau miskin bisa menjerumuskan mereka ke dalam siksa api neraka jahanam. Na'udzubillah. Saat miskin, orang-orang yang ingkar senantiasa mengeluh, menyalahkan Allah Ta'ala dan bermalas diri atau menjadi peminta-minta. Di antara mereka ada yang salah arah dengan mengupayakan harta yang haram, baik dengan merampok ataupun tindakan buruk lainnya. Sedangkan saat diberikan kekayaan, mereka juga menggunakannya untuk berfoya-foya, bermewah dalam makanan, minuman, tempat tinggal, kendaraan, jumlah aset dan sebagainya. Di waktu yang sama, mereka juga melakukan manipulasi di banyak hal dengan kemampuan intelektual yang mereka miliki. Termasuk di dalamnya disebabkan oleh kekafirannya orang-orang yang ingkar tidak mengenal yang namanya zakat. Padahal zakat diwajibkan atas harta yang diberikan oleh Allah Ta'ala, apalagi terkait sedekah, infak yang sunnah ataupun hadiah dan pemberian biasa. Atas keengganan mereka dalam memenuhi perintah Allah Ta'ala terkait harta ini, ada balasan mengerikan yang kelak akan diberikan oleh Allah Ta'ala kepada mereka. Balasan amat menyakitkan yang tidak bisa ditanggung oleh manusia sekuat apapun. Barang siapa yang diberi kekayaan oleh Allah Ta'ala, lalu ia tidak menunaikan zakatnya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah, maka hartanya akan menjadi seekor ular besar yang memiliki 2 taring dan akan dikalungkan kepadanya di hari kiamat. Tidak hanya dikalungkan, ular itu akan mematuknya dengan 2 tulang rahangnya. Kemudian ular itu berkata, "Aku adalah harta kekayaanmu, aku adalah simpananmu." Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakhirinya dengan
yang kamu kerjakan. Al-Quran Surah Al-Imran ayat 180. Mudah-mudahan kita semua diberi Allah taufik dan hidayah agar bisa mengamalkan semua perintahnya, menjauhi semua yang dilarangnya. Amin ya rabbal alamin. Kiranya sampai di sini muhadharah ulum. Saya tidak mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara keempat menampilkan santri kedua dalam latihan muhadharah. Santri kedua yang akan tampil dipersilakan kepada saudara Muhammad Salman dari kelas 3 Dinia Mulia dengan judul materi muhadharah adab-adab dalam masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang mulia-muliakan semua yang hadir di sini, terutama para guru, mudah-mudahan yang paling dosa-dosa beliau dan diberikan umur panjang. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, pada hari ini saya akan menyampaikan isi Allah tentang adab-adab dalam masjid. Masjid menurut lawat ialah isi makan yang diambil dari sajadah sujud yang artinya tempat untuk bersujud. Sedangkan menurut syarak, masjid ialah sebuah bangunan yang didirikan sebagai tempat untuk berzikir kepada Allah Ta'ala, solat dan baca Al-Quran, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, Innama hiya li dzikrillah azza wa jalla wa salati wa qiraatil Quran. Hanya saja dibangun masjid itu untuk berzikir kepada Allah Ta'ala, solat dan baca Al-Quran. Sekarang kita sudah tahu apa pengertian masjid secara lughat dan syar'i, yaitu tempat bersujud dan sebuah bangunan yang didirikan khusus untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, bukan untuk tempat lainnya, bukan untuk lainnya yang berbau keduniaan, karena masjid adalah tempat yang mulia. Tidak patut bagi kita untuk melakukan urusan-urusan yang berbau keduniaan di dalam masjid, seperti berkampanye, sambil ketawa orang batu dan lain-lainnya. Apa yang ini betul atau? Masjid ini tempat mulia karena masjid adalah rumah-rumah bagi orang-orang yang bertakwa. Dan juga karena masjid adalah tempat favorit yang sering didatangi orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Dan hal itu sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Jika ra'aytum rajul ya'tadul masjid fashhadu lahu bil iman." Apabila kamu melihat seorang membiasakan dirinya ke masjid, maka bersaksilah bahwasanya ia termasuk golongan orang-orang yang beriman. Dan sabda Nabi Muhammad, dan Allah Ta'ala berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 18, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir." Hanya saja orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, karena masjid tempat yang mulia, maka sepantasnya bagi kita beradab dan menghormati masjid dengan perilaku-perilaku mulia juga, seperti menahan diri daripada merumpi, membicarakan sesuatu yang tidak berfaedah, atau lagi membicarakan yang sesuatu diharamkan, seperti mengungkit-ungkit aib orang lain dan lain-lainnya. Jika nyata bagi kita telah melakukan itu atau membicarakan perkara-perkara yang berbau keduniaan, maka hendaklah kita keluar dari masjid. Karena masjid dibangun untuk itu semua. Karena masjid dibangun semata-mata untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, di antara adab masuk ke masjid, hendaklah kita mendahulukan kaki kanan, dan ketika hendak keluar dalam masjid, dan ketika hendak masuk ke dalam masjid, karena suatu yang baik hendaklah dimulai dengan sebelah kanan,
atau menggunakan yang sebelah kanan seperti makan, hendaklah makan pakai tangan kanan, karena makan adalah suatu yang baik. Karena jika kita tidak makan, kita tidak akan punya tenaga untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Dan hendaklah sebelum makan berniat kita makan dina supaya kuat beribadah. Kembali ke sini ngobrol. Hendaklah kita ketika ingin masuk ke dalam masjid membaca doa lima. Bismillah wassalatu ala rasulillah. Allahumma firli dhunubi waftahli abwaaba rahmatik. Ketika sudah berada di dalam masjid, janganlah langsung duduk kecuali kita sembahyang tahiyatul masjid. Tahu ya soalnya? Jika tidak memungkinkan untuk menunaikan atau tidak bisa, entah karena waktunya tidak sempat atau lupa, maka hendaklah kita ganti dengan tasbih, tahmid, tahlil dan takbir sebanyak 4 kali. Apabila kita ingin keluar masjid, maka hendaklah baca doa ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa junudihi. Bismillah wassalatu ala rasulillah. Allahumma firli dhunubi waftahli abwaaba fadlik. Mudah-mudahan kita semua diberi taufik dan hidayah dari Allah Ta'ala agar bisa mengamalkan apa yang kita dengar hari ini dengan niat mengharap ridhonya dan menjauhi murkanya. Amin ya rabbal alamin. Kiranya sampai di sini mohon yang boleh sampaikan, salah khilaf mohon diampunkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Acara kelima, penampilan santri ketiga dalam latihan muhadharah. Santri ketiga yang akan tampil dipersilakan kepada saudari Siti Humairah dari kelas 3 tingkat dunia mulia dengan judul materi muhadharah Birrul Walidain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang ulun muliakan dan jadi panutan ulun, Dewan Guru Pondok Pesantren Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, yang ulun hormati Ketua ISMA dan anggota-anggotanya, yang ulun sayangi teman-teman seperjuangan. Puji dan syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua nikmat dan karunia-Nya yang sangat banyak diberikan kepada kita. Salawat dan salam tak henti-hentinya juga kita haturkan kepada panutan kita, panutan seluruh kaum muslimin dan umat manusia, Nabi Muhammad SAW, serta kepada keluarga beliau, kerabat dan sahabat beliau, dan kepada pengikut-pengikut beliau hingga akhir zaman. Pada hari ini ulun akan menyampaikan isi muhadharah yang berjudul Birrul Walidain. Birrul Walidain yaitu berbuat baik kepada orang tua dengan mematuhi hak-hak kedua orang tua serta mentaati perintah keduanya selama tidak melanggar syariat. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāha adh-dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayani shaghīrā. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur tua dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ceh atau perkataan yang menyakiti ibu bapa. Dan janganlah membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil.
Hadirin yang dirahmati Allah, manusia yang paling berjasa terhadap seseorang adalah kedua orang tua. Melalui keduanya, Allah mentakdirkan keberadaan kita. Ibu yang telah mengandung selama 9 bulan dengan penuh susah payah, kemudian melahirkan dengan sekuat tenaga sampai nyawa pun jadi taruhannya. Ibu yang telah menyusui selama masa yang telah dikehendaki Allah. Ibu yang telah mengasuh dan merawat dan menyayangi kita semasa kecil. Jasa orang tua, terutama ibu, diungkapkan dalam ayat Al-Quran dan hadits. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalatuhu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini 'an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Wabil hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah man ahabbun nas bi husni sahabati qala ummuka qala thumma man qala ummuka qala thumma man qala ummuka qala thumma man qala abuka. Muttafaqun alaih. Demikian pula ayah yang membanting tulang untuk memenuhi segenap keperluan kita dan mendidik kita hingga dewasa. Ayah yang melindungi dari berbagai mara bahaya. Pernahkah kita sadar betapa besar pengorbanannya untuk kita? Berapa banyak peluh yang keluar dari tubuhnya semata-mata hanya untuk membahagiakan kita. Karena itu kita diperintahkan berbakti kepada kedua orang tua. Jangan sekali-kali menyakiti keduanya. Ridhullah fi ridhul walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Termasuk juga birrul walidain, taat dan patuh kepada guru, yaitu orang tua kedua bagi kita. Guru merupakan orang yang mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada murid di luar bimbingan orang tua di rumah, sehingga akhlakul karimah terhadap guru perlu diterapkan sebagaimana akhlak kita terhadap kedua orang tua. Hadirin yang dirahmati Allah, demikianlah muhadharah yang bisa Allah sampaikan pada hari ini. Bila ada salah hilaf mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara ke-6, penampilan santri keempat dalam latihan muhadharah. Santri keempat yang akan tampil dipersilakan kepada saudara Muhammad Nazmi dari kelas 3 di Aulia dengan judul materi muhadharah Keutamaan Ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang ulun hormati Dewan Guru Asatidz dan Asatidzah Madrasah Sulaiman Ulum, yang ulun cintai dan ulun sayangi seluruh santri dan santriwati, saudara seagama dalam menimba ilmu di pesantren ini. Dan buat MC yang telah memperkenankan ulun bermuhadharah di hadapan kalian, beratan ulun mengucapkan terima kasih. Sesudah itu, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menerangi hati kita dengan cahaya hidayahnya dan menjadikan kita sebaik-baik ciptaannya dan meninggikan derajat kita dengan ilmu agama. Dan tidak lupa pula, marilah kita haturkan salawat dan salam kepada kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang menghidupkan sunnah-sunnahnya dari dulu sekarang hingga akhir masa. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, isi muhadharah yang ulun sampaikan ini berjudul keutamaan ilmu. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul 'ilma darajat. Artinya, mengangkat
Mengatakan Allah Ta'ala akan mereka yang percaya dengan Allah Ta'ala daripada kamu. Dan mereka yang diberi akan dia ilmu akan beberapa pangkat yang tinggi. Dan kata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, lil ulama'i darajatun fawqa darajatil mu'minina bisab'i mi'ati darajatin baina darajataini masirata 500 amin. Artinya, bagi segala ulama itu beberapa pangkat di atas pangkat mukminin dengan 700 pangkat, yang antara tiap-tiap dua pangkat itu perjalanan 500 tahun. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, betapa mulianya ilmu di sisi Allah hingga Rasulullah mewajibkan kita menuntutnya. Dalam sabdanya, "Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin." Artinya, bermula menuntut ilmu itu suatu kewajiban atas setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap manusia. Sekian banyak perintah Allah yang diwajibkan atas orang muslimin adalah kewajiban menuntut ilmu di jalannya. Ada beberapa keutamaan ilmu dalam Islam, yaitu yang pertama, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Kedua, hanya orang yang berilmu yang takut kepada Allah. Ketiga, ilmu yang mengantarkan orang untuk mengakui dan meyakini dengan keyakinan. Keempat, ilmu adalah harta yang tak ternilai harganya. Kelima, penguasaan dan pemahaman ilmu agama adalah tanda kebaikan seseorang. Keenam, ilmu adalah warisan Rasulullah SAW. Semoga kita semua dapat memanfaatkan waktu agar bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Amin. Amin. Demikianlah yang bisa ulun sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ketujuh, penampilan santri kelima dalam latihan muhadharah. Santri kelima yang akan tampil dipersilakan kepada saudara Ramadan dari kelas 3 tingkat dunia mulia dengan judul materi muhadharah Fadilat membaca ayat kursi sebelum tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Dewan Asatidzah Pondok Pesantren Sulamul Ulum, terlebih khusus kepada Dewan Asatidzah yang dapat berhadir pada acara muhadharah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur beliau, sehat wal afiat. Yang ulun hormati Ketua ISMA serta anggota, yang ulun sayangi dan ulun cintai santri dan santriwati yang berbahagia. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas limpahan taufik, hidayah dan inayahnya juala kita dapat berkumpul bermajlis di tempat yang mulia ini. Salawat dan salam juga kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada keluarga beliau, kerabat dan sahabat beliau, serta kepada pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Dalam kesempatan muhadharah kali ini, ulun menyampaikan muhadharah yang berjudul Fadilat baca ayat kursi sebelum tidur.
kita dianjurkan untuk baca ayat kursi sebelum tidur. Sejarahnya baca ayat kursi sebelum tidur itu siapa yang ngajarin? Tanya. Sejarahnya baca ayat kursi sebelum tidur itu adalah siapa? Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu ditugaskan untuk menjaga tempat penyimpanan harta zakat. Suatu malam beliau bertemu dengan seorang pencuri, kemudian ditangkap oleh beliau. Kata beliau, kamu akan tolak makan kepada Rasulullah SAW. Kata orang itu, aku miskin, aku belum makan, aku lapar. Kata Abu Hurairah, oke, jangan buat lagi. Esok hari jumpa kepada Rasulullah SAW, ditanya oleh Rasulullah, wahai Abu Hurairah, apa yang kamu lakukan dengan orang yang kamu tangkap semalam? Kata Abu Hurairah, ya Rasulullah, dia mengadu kelaparan. Kata Nabi, dia akan kembali lagi malam ini dan curi balik. Diberitahukan oleh Nabi, maka Abu Hurairah malam itu senang balik. Malam kedua jumpa dengan orang semalam curi, ditangkap lagi oleh Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, kamu akan kulaporkan kepada Rasulullah. Kata pencuri itu, oh saya ini miskin, saya lapar, keluarga saya belum makan. Akhirnya dilepaskan oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah hatinya lembut, mudah kasihan kepada orang lain. Esok hari jumpa kepada Rasulullah SAW, ditanya lagi oleh Rasulullah, apa yang kamu buat dengan orang yang kamu tangkap semalam? Diberikan tahu lagi alasannya. Kata Nabi, dia akan kembali lagi malam ini. 3 kali Nabi memberitahukan, 3 kali dia akan datang, maka standby malam itu. Ya. Kali yang ketiga, apa yang terjadi? Abu Hurairah menangkap dan tidak mau melepaskan. Kali ini tidak aman. Kata pencuri itu, ya Abu Hurairah, maukah kamu aku ajarkan satu ilmu yang mana kalau kamu amalkan kamu tidak akan didekati oleh syaitan. Dengan syarat kamu lepaskan saya kalau saya beritahu. Abu Hurairah berkata, oke. Kata pencuri itu, kamu kalau hendak pergi tidur, hendak buri, baca ayat kursi, maka syaitan tidak akan mendekatimu sampai pagi. Kemudian dilepaskan sekali jumpa kepada Rasulullah SAW. Ditanya oleh Rasulullah, ya Abu Hurairah, apa yang kamu buat dengan orang yang kamu tangkap semalam? Kata Abu Hurairah, ya Rasulullah, dia memberikan kepada saya satu amalan. Kata Nabi, apa itu? Saya disuruh membaca ayat kursi sebelum tidur, maka syaitan tidak akan mendekati saya sampai pagi. Kata Nabi, tahukah kamu siapa orang yang kamu tangkap semalam 3 kali berturut-turut itu? Kata Abu Hurairah, tidak tahu. Kata Nabi, innahu lakadu, sesungguhnya orang yang kamu tangkap 3 kali berturut itu adalah sang pendusta yang sangat pandai berdusta, yaitu syaitan. Innahu lakadu, kata Nabi, itu syaitan yang kamu tangkap 3 kali berturut-turut. Hanya saja dia malam tadi berkata jujur, tidak berdusta. Inilah hebatnya Rasulullah SAW. Inilah jiwa besar seorang pemimpin Islam, yaitu baginda Rasulullah SAW. Tepatlah yang dikatakan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, unzur ma qal wa la tanzur man qal. Lihatlah pada apa yang diucapkan, jangan lihat kepada siapa yang mengucapkan. Rasulullah sendiri manakala ilmu ini didapat oleh Abu Hurairah dari syaitan dan ilmu itu benar apa adanya, maka dibenarkan oleh Rasulullah.
akhirnya dibukukan oleh Rasulullah menjadi ajaran umat Islam. Sebelum tidur baca ayat kursi. Siapa yang ngajarin? Yang ngajarin adalah Rasulullah. Masa syaitan. Setelah dibenarkan oleh Rasulullah SAW, jadi ajaran Rasulullah asalnya dari syaitan. Di dalam hadis ini dapat kita ambil pelajaran bagaimana rasa besarnya sahabat kepada ilmu. Sampai-sampai pencuri dilepaskan hanya gara-gara diajari satu ilmu. Perkara pencuri ini kan berat, tapi pencuri dilepas hanya gara-gara diajari satu ilmu. Berarti ilmu itu adalah sesuatu yang luar biasa. Dari sini dapat diambil bahwa menunjukkan bahwa sahabat itu luar biasa. Sahabat bisa menangkap syaitan. Kalau kita, siapa yang diantara kita yang bisa menangkap syaitan? Sahabat itu bisa menangkap syaitan karena rohnya sangat kuat. Dan di sini dapat diambil pelajaran bahwa syaitan bisa menjelma menjadi manusia. Syaitan bisa menjelma dalam wujud manusia. Oleh karena itu berhati-hatilah dengan manusia, jangan jadi syaitan. Jadi kalau ada manusia yang tingkah lakunya tidak manusiawi, maka jangan-jangan dia itu syaitan yang sedang menjelma menjadi manusia. Terus selain itu syaitan apa bukan? Itulah apabila baca ayat kursi, siapa yang membacanya sebelum tidur, maka syaitan tidak akan mendekatinya sampai pagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah kepada kita untuk mengamalkan. Mulai malam ini berniat kita untuk mengamalkannya. Mungkin itu saja yang bisa sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara ke-8 lanjutan santri ke-6 dalam latihan muhadharah. Santri ke-6 yang akan tampil dipersilakan kepada saudari Nur Jairina dari kelas 3 Biyahnya dengan judul materi muhadharah, orang yang lebih kuat imannya dari gunung yang kokoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa tabi'in wa bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang muliakan para asatidza Madrasah Sullamul Ulum, yang ulun hormati Ketua ISMA dan anggotanya Madrasah Sullamul Ulum, yang ulun sayangi santri dan santriwati Madrasah Sullamul Ulum. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karena dan rahmatnya serta nikmatnya yang sudah senantiasa kita syukuri. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, kerabat dan sahabat beliau, serta kepada pengikut-pengikut beliau hingga akhir zaman. Pada hari ini ulun akan membawakan isi muhadharah yang berjudul orang yang lebih kuat iman dan dari golongan yang kokoh. Hadirin yang dirahmati Allah, sebagai ketaatan kita kepada Allah Taala memang
bisa didapatkan dengan logika, namun sebagai lainnya sebagian besar ketaatan kita kepada Allah tidak bisa dipikirkan dengan logika dan hanya mampu dicerna dengan logika. Keimanan dan sama cinta yang Tuhan dan seorang hamba kepada Zat yang telah menciptakan, merawat dan mencukupi semua kebutuhan kita. Logika iman atas nama cinta kepada Allah Ta'ala. Inilah yang tidak dimiliki oleh sembarangan orang. Bahkan dari sekian miliaran penduduk bumi, banyak beberapa yang besar yang benar-benar dikaruniai rezeki yang sama mulia tersebut. Orang-orang inilah yang telah mengisi barisan nama-nama pengukir sejarah dan memang apa yang dikerjakannya demi memenuhi perintah Allah Ta'ala. Seringkali tampak bertentangan dengan logika kita pada umumnya. Betapa tidak contohnya seperti Nabi Ibrahim alaihissalam yang sangat merindukan hadirnya sang buah hati. Dia berdoa dan mengupayakannya dengan sungguh-sungguh. Lalu setelah sang anak lahir, Ibrahim yang berkasih dengan diperintahkan Allah Ta'ala untuk meninggalkannya bersama istri di sebuah lembah yang tak berpenghuni. Jika bukan karena cinta dan taatnya kepada Allah Ta'ala, apabila motif yang membuat Ibrahim sebagai itu menelantarkan anak dan istrinya. Kemudian saat sang anak mulai tumbuh sebagai pemata hati melalui perkembangan fisik dan mental yang bagus tatkala Ibrahim yang sang ayah teladan datang menjenguk untuk bercanda dan bergurau bersama anaknya. Sepenuh kasih sayang, tiba-tiba turun perintah sang Nabi. Bagi logika, perintah sangat aneh. Bagi logika manusia manapun semestinya sembelihlah anaknya. Maka sembelih anakmu. Duhai jika bukan karena cinta dan cinta taat, adakah alasan lain bagi Ibrahim untuk melakukan perintah aneh ini? Begitupun dengan ujian yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Apakah ada alasan logika yang membuat Abu Bakar langsung percaya ketika Nabi menghabarkan semalam aku melakukan perjalanan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dilanjutkan dengan Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha dan Mustawa. Apa yang dialami oleh Abu Bakar
Asy-Syidik. Ini adalah salah satu tafsir tentang karakteristik seseorang yang benar imannya, bahwa mereka adalah sosok yang sangat taat. Meskipun ketika perintah yang ditujukan Allah Ta'ala kepadanya adalah bunuhlah dirimu sendiri. Dan sesungguhnya jika kami perintah kepada mereka, bunuhlah dirimu. Quran surah An-Nisa ayat 4. Ketika ayat tersebut turun, salah seorang sahabat berkata, seandainya kami diperintahkan Allah untuk bunuh diri secara kami akan lakukan, dan segala puji hanya bagi Allah yang memberikan afiat kepada kami. Setelah perkataan itu sampai di telinga sang Nabi, beliau bersabda, sesungguhnya di antara umatku ada orang-orang yang keimanan dalam hati mereka lebih kuat daripada gunung yang kokoh. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang keimanannya telah kuat dari gunung yang kokoh. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa kita, terutama dosa kedua orang tua kita dan guru-guru kita. Amin ya rabbal alamin. Kiranya sampai di sini dulu muhadharah ulun. Bila ada salah hilaf mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara ke-9, penampilan santri ke-7 dalam latihan muhadharah. Santri ke-7 yang akan dipersilakan kepada saudara Ahmad Riyadi dari Majelis Tiga Riwayat dengan tema materi muhadharah Islam melarang kadaan. وتلين بها الصعود وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. Yang muliakan Dewan Pondok Pesantren saya Muhammad Hasan dan menjaga menghentikan dua Islam beserta anggota penting dan santriwati yang ulun sayangi. Pada hari ini ulun akan membawakan muhadharah yang berjudul Islam melarang pacaran. Hadirin yang dirahmati Allah, pada zaman sekarang ini sudah banyak pemuda-pemudi Islam yang berkontaminasi adat-adat orang kafir seperti bertindak kebonel, pakaian minim, dan yang sekarang bertato, dan yang paling banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang mendekatkan diri kepada perzinahan. Padahal Islam melarang kita untuk mendekati namanya zina, apalagi melakukannya. Karena itu Islam menutup semua jalan yang bisa mendekatkan diri kita kepada perzinahan. Selain karena zina merupakan dosa besar di sisi Allah Ta'ala, zina yang merugikan bagi diri kita, walaupun dilihat dari luar sangat
mengaksikan, tapi sebenarnya di dalamnya terdapat beribu-ribu kerugian dan kesengsaraan. Contohnya seperti penyakit berbahaya HIV. Timbul akibat perzinahan. Di antara pintu yang paling mendekatkan diri kita kepada perzinahan adalah pacaran. Berpacaran, berpelukan, bersentuhan dengan lawan jenis sebelum menikah melahirkan gerakan otak, kemaluan dan nafsu yang bisa membawa pelakunya ke dalam perzinahan. Pacaran yang diawali dengan pandangan mata, terlebih dahulu lalu pandangan itu mengenap di hati, kemudian timbul hasil untuk jalan berdua, lalu berani berdua-duaan di tempat yang sepi. Setelah itu bersentuhan dengan pasangan, lalu dilanjutkan dengan anu-anu. Akhirnya sebagai pembuktian cinta dibuktikan dengan berzina. Nauzubillah min dzalik. Tak heran jika Allah Ta'ala melarang kita pacaran karena akan merupakan jalan supaya cepat yang bisa membawa kita pada perzinahan. Seyogianya bagi kita menjauhi yang namanya pacaran agar kita terhindar dari perzinahan, yang mana perzinahan itu merupakan dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua mendapat taufik dan hidayah untuk menjauhi segala yang dilarang seperti pacaran dan melakukan segala yang diperintahnya seperti pernikahan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa